wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك أن أضل وأضل وأزل وأزل وأظلم وأظلم وأجهل يجهل علي. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Ikhwati hafidhakumullah, saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga selalu dijaga, diberi rahmat, diberi berkah, keselamatan dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah rabbul alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita yang luar biasa, karena ini mengalir dalam hidup kita pernah berhenti. Karena itu semestinya tak berhenti pula mengalir dari diri kita, rasa syukur kita kepada Allah. Minimal bapak-bapak, ibu-ibu, wujud syukur kita kepadanya di setiap helaan nafas, tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, tentu salam dan sholawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan terbaik pula, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam sholawat yang kita ucapkan kelak diterima sebagai amal soleh dan bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir, amin ya rabbal alamin. Ikhwati hafidhakumullah, saudaraku, bapak-bapak, ibu, yang insyaallah dijaga sama Allah rabbul alamin. Pada kali ini saya ingin membahas tentang surat An-Najm ayat 13 sampai dengan ayat 18. Sebelum saya masuk ke surat An-Najm, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu sejarah tentang yang terkait dengan surat An-Najm ini, yaitu ketika di tahun ke-10 kenabian, ketika Rasulullah ditinggal wafat oleh istri tercinta yaitu Khadijah binti Khuwailid. Maka saat itu Nabi ditimpa kebencanaan, goncang apa karena sedih dan sebagainya. Dan ternyata kesedihan Nabi Muhammad SAW ini, bapak-bapak, ibu-ibu, berlanjut di tahun yang sama, hanya beberapa bulan selisihnya atau beberapa pekan. Yang meninggal adalah paman, yaitu siapa? Abu Thalib. Nah, sejak Abu Thalib meninggal dunia itu ancaman kekerasan terhadap Nabi itu semakin besar. Jadi tradisi di kalangan orang Arab itu, bapak-bapak, ibu, perlu diketahui, kalau satu orang atau satu kelompok itu diberi perlindungan oleh Bani itu keturunannya, maka orang ini nggak akan bisa diganggu oleh siapa. Itu tradisi Arab seperti itu. Makanya coba kita merenung ya, kenapa ya Nabi Muhammad itu kok tidak diganggu? Yang diganggu itu kan yang bawa-bawa. Pas waktu awal-awal dakwah itu kan nggak diganggu selama di Mekah itu. Nggak diganggu, fisik Nabi juga nggak diapa-apain. Yang sebenarnya nggak ada Nabi yang nggak diapa-apain, termasuk Abu Bakar itu nggak diapa-apain. Umar kan akhir-akhir itu nggak diapa-apain. Tapi yang di bawah-bawah itu diapa-apain. Yang terkenal itu ya kasus Bilal bin Rabah itu sampai Abu Bakar itu bisa pasang badan. Kenapa Abu Bakar bisa pasang badan terus tidak diapa-apain? Kenapa Nabi Muhammad juga tidak diapa-apain? Padahal Nabi Muhammad menyerang jantung pergerakan kaum musyrikin Quraisy saat itu, yaitu tentang perhatian masyarakat kepada tokoh-tokoh kaum Quraisy itu berkurang setelah munculnya Nabi Muhammad. Tapi kenapa Nabi Muhammad tidak diapa-apain? Nah, itu tadi ada tradisi gitu loh Pak.
Itu yang harus dipahami. Ada tradisi bahwa ketika seseorang itu diberikan perlindungan, suaka kalau bahasa kita ya, suaka politik ya, suaka perlindungan politik, perlindungan fisik oleh sebuah bani, maka bani-bani yang lain itu tak boleh mengganggu. Jadi itu yang terjadi pada diri Nabi. Namun ketika Abu Thalib meninggal dunia, ini yang jadi persoalan. Karena tokoh Abu Thalib itu, tokoh Bani Hashim itu dia Abu Thalib. Dan Abu Thalib itu ya yang ngasuh Nabi kan. Jadi otomatis yang memberikan pembelaan terhadap Nabi. Namun ketika Abu Thalib meninggal dunia, pembelaan Bani Hashim tidak diteruskan kepada setelah Abu Thalib. Sehingga Nabi Muhammad kosong. Nah karena kosong inilah ancaman fisik Nabi Muhammad mulai terjadi. Gitu. Nggak takut orang-orang. Istilahnya sudah sesuai dengan tradisi, boleh mau diapain aja. Muhammad itu begitu. Sampai misalnya Nabi Muhammad itu dilumurin centong onta, itu kan terjadi setelah Abu Thalib itu meninggal. Jadi semua penyakit pensakitan atau perundungan terhadap Nabi Muhammad itu terjadi setelah kasus Abu Thalib itu meninggal. Sehingga Nabi Muhammad berpikir ini perlu strategi gitu untuk mencari perlindungan. Gak kayak kita Pak, sok tauhid saja, udahlah terserah Allah, nggak boleh begitu. Ya, bagi Nabi Muhammad Pak, gampang, udah doa sama Allah lindungi saya, selesai ya. Tapi faktanya Nabi Muhammad minta perlindungan kepada siapa? Manusia, makhluk. Ini menjadi dalil gitu. Ikhtiar itu wajib. Ikhtiar itu wajib. Justru orang yang tidak berikhtiar, kata Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili itu jahilun, itu adalah sebuah kebodohan. Seseorang yang tidak ikhtiar. Bisa nggak kita pelajari? Nabi Muhammad perang berapa kali? 27 kali Nabi Muhammad perang. Bagi Nabi Muhammad tinggal manggil Jibril aja ya. Jibril, dah, ada yang urus orang perang. Selesai tuh Pak. Nggak perlu sampai 27 kali perang. Tapi Nabi Muhammad itu sampai perang berapa? 27 kali perang. Itu kan semua pembelajaran kepada diri kita, gitu, bahwa butuh ikhtiar. Termasuk kasus perlindungan terhadap diri Nabi. Nabi mikir itu. Nabi nggak mikirnya, udahlah Allah nggak mikir. Kalau kita gitu, bayar. Nabi Muhammad mikirnya, ya kita cari perlindungan. Nah, yang dipikir pertama kali satu keluarga besar itu ada di Taif, namanya Bani Saqif. Kenapa Nabi Muhammad ke Bani Saqif di Taif? Ada loh Taif itu sekitar 100 km dari kota Makkah, dan Nabi itu jalan kaki. Karena Bani Saqif selama ini tidak pernah ganggu Nabi, Pak. Ya, artinya nggak pernah ada persoalan dengan Nabi Muhammad. Terus ada hubungannya, entah hubungan dagang atau sebelumnya. Sehingga akhirnya Nabi Muhammad berpikir, coba kita melobi Bani Saqif. Dan Nabi Muhammad kan pergi ke Taif tuh, yang kisah yang sangat populer. Yang terjadi apa? Bukan perlindungan yang didapat oleh Nabi, ya, tapi apa? Perundungan. Misalnya kalau zaman sekarang perundungan ya, pembulian. Gitu. Nabi Muhammad dirundung tidak hanya di jiwanya, tapi fisiknya kan dilempar batu. Sehingga akhirnya Nabi Muhammad SAW itu semaput di yang menariknya itu Pak, semaput di sebuah kebun anggur, di mana kebun anggur itu yang punya dua orang bersaudara orang Mekah yang sangat membenci Nabi. Namanya Utbah bin Rabi'ah sama Syaibah bin Rabi'ah. Ini dua orang bersaudara ini pemilik kebun anggur itu. Orang Mekah, jadi orang Mekah yang biasa punya tanah di Taif, seperti kita orang Surabaya punya tanah di Batu, Pak. Karena Taif ini kota dingin. Akhirnya apa yang terjadi? Ya Allah luar biasa, ya Allah bantu. Nah di sinilah usaha jalan. Ya Allah bantu. Nah itu. Kalau kita nggak usaha, gimana Allah bantu? Ya kan? Jadi iya karena abudu itu kan nabudu itu kan ikhtiar itu. Ya ketika ibadah, activity. Baru nasta'in kita mau bantuan. Jadi udah jalan aja dulu, nanti Allah akan bantu gitu bahasanya.
Wah, doa di sini, doa boleh, tapi kan berjalan. Dan itu yang terjadi pada diri Nabi. Nabi jalan doa. Ketika Nabi itu semaput, ya habis dilempari batu kan semaput Nabi itu. Itu Nabi itu justru semaputnya di sebuah kebun, di mana kebun itu yang punya dua orang bersaudara yang sangat membenci Nabi, namanya Utbah sama Syaibah, sama-sama putra Rabi'ah. Disebut Utbah Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Dan di sinilah Allah bantu itu. Gimana cara Allah melembutkan hati dua saudara ini, orang Mekah yang suka membenci Nabi ini. Kok yang tiba-tiba sebenarnya memateni Nabi saat itu gampang. Nabi yang kondisi lemah. Tapi yaitu Allah, pertolongan Allah itu muncul saat kita benar-benar ikhtiar. Ini pelajaran yang luar biasa. Dan apa yang terjadi, saudara? Kata Utbah kepada si pembantunya, namanya Adas. Adas itu ada orang tuh di kebun kita. Adas tahu itu Muhammad. Wah, kasih anggur dia, gitu. Kasih anggur. Adas itu bawa setangki anggur itu, dibawa hari-hari itu, kemudian nemuin Nabi. Nabi itu habis semaput, capek kan Pak? Ibu capek Pak. Nabi tahu dikasih anggur, Tuhan, ini ada anggur dari juragan kami Tuhan, silakan. Nabi senang, Ibu. Nabi itu ambil tuh sini anggur tuh. Nah, disinilah ada keajaiban. Bismillah. Nabi ngambil anggur itu pakai apa? Bismillah. Itu ajaib banget. Gara-gara Bismillah itu si Adas itu kaget. Adas ini Nasrani. Dan dia tahu kata-kata basmalah itu tidak pernah keluar di kalangan orang pagan itu yang berhala. Kan kaget, Tuhan ini siapa? Kok ngomong Bismillah kan? Nabi balik nanya, dan kamu sendiri siapa? Saya Adas, Tuhan, Nasrani. Oh, Adas dari mana? Nabi. Saya dari Ninawi atau Ninavi. Ninawi atau Ninavi itu dekat Gaza itu, jadi pesisir pantai yang Laut Merah itu Gaza. Ada Gaza, ada Askelon, ada Ninavi. Terus apa kata Nabi? Oh, Ninavi itu tempat kelahiran saudara saya. Ada kaget lagi. Saudara sampean siapa Tuhan? Itu Yunus bin Matta. Kaget lah yang namanya Adas Pak. Yunus ini selisih dengan Nabi Muhammad sekitar 1000 tahun. Dan Nabi Muhammad bisa menyebut bapaknya. Yunus putra Matta. Matta itu juga Nabi. Jadi terkenal ada Nabi Matta, cuma nggak tercatat di dalam Al-Quran. Bahkan ada orang yang namanya Anis Matta. Itu kan Nabi. Matta itu Matta bukan Matta. Matta itu Nabi, punya anak namanya Yunus. Sama Nabi Muhammad disebut dua-duanya. Ini kan mengagetkan siapa? Adas. Kok bisa ada orang mengenal Yunus bin Matta? Siapa sebenarnya Tuhan? Gituin sama si siapa? Adas. Lalu Nabi itu ngaku, saya Rasulullah, saya diutus oleh Allah. Yunus itu saudara saya karena sama-sama utusan Tuhan. Gitu. Langsung dipeluk itu. Langsung dipeluk di masuk Islam. Adas itu masuk Islam. Jadi orang Taif pertama yang masuk Islam itu Adas ini. Adas Nasrani. Maka kalau ibu-ibu pergi ke Taif, insya Allah mudah-mudahan diberi rezeki bisa umroh, bisa haji. Biasanya ngomong kayak gitu Bang. Destinasi wisatanya itu di samping lagi beribadah itu ke Taif. Nah di Taif itu nanti ada Masjid Adas. Itu aja masjidnya. Cuman beberapa kali saya ke sana itu saya nggak sempat bisa ke masjidnya. Saya kepingin Bang. Karena nampak kilas sejarah itu indah loh Bang. Jadi nyaman banget itu. Saya itu kalau cerita di bis itu kasih guide ke jamaah ini cuma nggak bisa turun karena kalau bis nggak boleh Bang. Jadi bis itu cuma lewat aja bisa. Lewat itu masih Adas di situ. Aku cuma nunjuk totalnya nggak perlu kayak apa rupanya, jerune kayak apa. Kan kepingin sholat 2 rakaat di situ kan bisa. Saya tanya sama mungkin itu Pak, apa mutai itu orang-orang
Ya apa cara mereka masuk? Itu harus pakai mobil kecil misalnya. Kayak misalnya SUV, mobil SUV 5-6 orang bisa itu masuk ke gang-gang itu bisa. Ya kalau naik bis nggak bisa, cuma di jalan utama itu cek mandek sebentar, kalau nggak disempit polisi. Polisi Arab kadang-kadang khawatir berbuat syirik dan disempit polisi. Nah, jalan lagi kita sambil ngejelasin. Itu adas. Jadi kalau Bapak pergi ke Taif ada adas, yaitu kisahnya kayak begitu. Adas itu orang yang pertama masuk Islam, Nasrani itu saudaraku. Dan akhirnya Rasulullah itu kan harus balik lagi ke Mekah. Tapi di Mekah kan udah ditunggu sama musyrikin Quraisy. Karena orang-orang Taif, di tokoh-tokoh Taif ini sudah kasih kabar bahwa Muhammad minta perlindungan. Bang, mangkel ini kesempatan Nabi Muhammad. Nabi tahu, pinter Nabi, cerdas. Jadi kamu ya, kalau jadi pemimpin negara, pemimpin panglima, Nabi itu lengkap, yo panglima, yo pemimpin negara, pemimpin rumah tangga, lengkap. Karena itu semua pengetahuan itu ada pada diri Rasulullah. Nabi tahu itu situasi. Wah ini, ngomong kan yang Nabi kan Zaid bin Harisah. Zaid ini kalau bahasa kita ya, ini kalau kita masuk nih, habis. Supaya punya Nabi. Coba kau hubungin ini. Jadi Nabi itu sudah punya list. Ini kalau ini gagal, ini gagal. Hebat kan Nabi itu. Punya list untuk perlindungan itu Nabi. Kan Bani Sakif gagal kan? Akhirnya Nabi bikin. Coba kamu hubungin ini Bani Zuhra. Bani Zuhra itu juga tak pernah ganggu Nabi Pak di Mekah. Dari Ahnas, tokohnya namanya Ahnas bin Surek atau Ahnas bin Syarif. Bisa dibaca Syarif, bisa dibaca Surek. Itu coba kamu hubungi Ahnas. Bisa nggak kita minta perlindungan? Dihubungin Ahnas, ternyata Ahnas nggak bisa. Ahnas ini, saya nggak ada masalah sama Muhammad, tapi saya nggak enak kalau menjadi perlindungan bagi Muhammad. Karena nanti akan berhadapan dengan suku Quraisy. Akhirnya gagal. List yang berikutnya itu Suhail bin Amr dari Bani Amir. Mencoba ke Bani Amir. Sama, Suhail pun akhirnya saya nggak bisa. Mau berhadapan sama orang-orang Quraisy itu. Akhirnya terakhir, udah nggak ada lagi di list ini. Saya nggak tahu ya kalau di riwayat itu. Ini yang terakhir. Apakah Nabi masih punya list setelah itu? Saya tidak tahu. Siapa namanya? Mut'im bin Adi. Mut'im punya kelompok Bani namanya Bani Naufal. Coba aku hubungi Mut'im. Dihubungi dan qadarullah Mut'im mau. Sampai Mut'im ngomongnya. Muhammad berada di bawah perlindungan saya Mut'im bin Adi. Beserta seluruh keluarga saya Bani Naufal melindungi Muhammad. Kafir Pak. Ini masih kafir. Sehingga dari sini kalau dalam kondisi kepepet dan kita kebocor, minta perlindungan sama orang kafir sebagai ulama. Ketika kita berhadapan dengan sesama orang kafir Pak, sesama orang kafir. Jangan dengan orang muslim minta perlindungan sama orang kafir. Di sesama orang kafir nih, kita ada dua blok nih, blok Rusia sama blok apa? Amerika Pak. Makanya mujahidin itu kan yang ada di Afgan, itu kan pilihannya cuma dua. You mau blok ke Rusia atau mau blok ke Amerika. Kalau mau blok ke salah satunya aman Pak. Nek dirian Pak habis. Dan sesama orang kafir. Nabi Muhammad itu Mut'im bin Adi itu yang dipakai. Dan apa yang terjadi Pak? Mut'im langsung merahkan pasukan untuk ngawal Nabi Muhammad dari bergerak menuju ke Mekah. Kan Nabi nggak aman kalau di Mekah dikawal. Ternyata benar di Mekah itu sudah nunggu tokoh-tokoh Quraisy. Langsung Mut'im ini pasang badan. Saya Mut'im bin Adi. Gitu. Dan seluruh keluarga Bani Naufal, maksudnya Bani Mut'im, menjadi perlindungan bagi Muhammad dan keluarganya. Diterima sama orang Quraisy. Yang pertama ngomong Abu Lahab, pamannya sendiri, saya terima. Sejak itu rahmat, Nabi rahmat. Dan
Saking, jadi Nabi Muhammad akhirnya cinta sama Mut'im bin Adi. Bayangin orang kafir segitunya memberikan perlindungan sama Nabi Muhammad. Sampai saya masih cari-cari riwayat, saya belum pernah baca sampai Nabi itu ngomong gini, kalau saya boleh kasih syafaat kepada orang kafir, maka yang nomor satu tanpa antri Mut'im bin Adi, gitu loh. Karena jadi dari sini balas budi itu penting. Balas budi itu penting. Nabi itu ingin balas budi terhadap Mut'im bin Adi. Loh, kalau Mut'im kok ya bisa damai. Itu bahasa kan begitu kan. Mut'im bin Adi. Sampai wafatnya masih kafir. Itu yang disesat oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi itu istirahat tenang di Mekah. Nah, ada dua riwayat. Apakah Nabi itu istirahatnya di samping Ka'bah atau istirahatnya di rumah Ummu Hani? Kalau Nabi istirahat di samping Ka'bah, kan nanti ayat yang pertama surah Isra kan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Berarti Masjidil Haram itu ya Ka'bah itu, gitu loh. Tapi kalau kemudian riwayat yang kedua yang kita pakai juga, yaitu Nabi Muhammad tidur di rumahnya Ummu Hani. Rumahnya Ummu Hani itu sekitar ya kurang lebih 1 kilo dari Ka'bah. Jadi tidak persis di Ka'bah. Berarti dari sini kalau minal Masjidil Haram, perjalanan Isra itu dari rumah Ummu Hani itu dianggap minal Masjidil Haram. Berarti dari sini lah muncul pendapat bahwa semua kota Mekah itu disebut apa? Tanah haram, masuk kategori haram, gitu. Sehingga sholat di mana saja di wilayah haram itu nilainya 100.000 kali lipat. Gara-gara aku ngomong ini gitu Pak, jamaah saya itu akhirnya males sholat di Masjidil Haram, sholatnya nang hotel. Saya bilang, iya nilai ini aku bodoh 1.000, tapi afdol siji. Kayak orang, Pak saya ingin tanya, sholat berjamaah di Masjid Al-Hidayah ini dapat berapa derajat? Kan 27 derajat. Tapi bandingkan yang shot pertama sama shot yang terakhir. Sama shot pertama shot berapa? 27 derajat. Tapi shot pertama afdol, utama, ada plusnya. Shot terakhir pemanen oleh takbiratul ihram, misalnya loh ya dapat 27 kilo, dapat bahkan dapat 1 rakaat pun itu dapat 27 Pak. Cuma nilai plusnya rano gitu. Sama dengan Masjidil Haram yang umum ya. Mari ngaji kalau ini akhirnya umroh ya. Kebetulan umrohnya nang hotel VIP gitu, 0 meter dari Masjidil Haram. Wih sholatin nang hotel ya. Apalagi di hotel ada musola yang gede banget. Ya sah, sholatnya sah. Terus dapat 100.000 kali lipatnya juga dapat. Tapi afdolnya sih beda. Itu saudara ya. Oke, setelah itu kemudian apa terjadi Pak? Umpamanya kita ambil tidur di rumahnya Ummu Hani begini. Itu didatangi 3 orang. Sebenarnya malaikat yang macam manusia, yaitu Jibril, Mikail, sama Israfil. Bangunkan Nabi, ini bahasanya mau Surabaya, Muhammad tanginan, laku-laku. Kalau bahasa dulu. Kenapa? Karena Nabi kan capek itu ya. Berat situasinya itu kan sangat genting sampai mendapatkan perlindungan dalam Mut'im bin Adi. Sama kemudian dikasih bonus sebenarnya untuk jalan. Maka minat Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa itu terjadi. Jadi dari Masjidil Haram bergerak ke Al-Aqsa itu nggak langsung, mampir dulu. Mampir kemana? Masjidil Haram mampir ke Yasrib. Nabi sempat turun, kemudian mampir lagi ke Bukit Sinai, tempat Nabi Musa. Terus setelah itu mampir ke Bethlehem. Nah Nabi dalam riwayat Anas bin Malik, Nabi itu sempat tanya ketika turun di Bethlehem, dan ini tempat Isombo, tempat apa? Ini tempat kelahiran Isa. Sholatlah kau 2 rakaat. Nabi sholat di Bethlehem 2 rakaat sholat. Setelah itu baru kemudian Nabi ke Baitul Maqdis di Al-Aqsa. Jadi
riwayat Anas bin Malik, Nabi Isa itu lahir di Bethlehem. Yesus lahir di mana? Nazaret. Nazaret itu di mana? Bethlehem. Bethlehem itu ya Nazaret. Sehingga dari sini Yesus dan Isa itu adalah orang yang sama. Yesus putra siapa? Maria. Isa putra siapa? Maria. Jadi orang yang berapa? Orang yang berapa? Kalau yang disalib, bukan Isa, bukan Yesus. Itu loh bahasa kita ya, keyakinan kita ya. Kalau keyakinan mereka itu masih Yesus. Oh. Akhirnya berangkat loh dari Bethlehem, bergerak lagi ke Al-Aqsa. Nah dari Al-Aqsa ini dapat naik ke Sidratil Muntaha. Nah ketika nyampe di Sidratil naik itu tiga orang, Mikail, Israfil, Jibril mengawal. Wah ini sudah di luar kemampuan kita ya, kecepatannya sungguh sangat luar biasa. Set nyampe lah di langit pertama, ketemu sama Adam. Saya naik lagi langit kedua, ketemu sama Isa dan Nabi Yahya. Saya sampailah langit ketiga, ketemu sama Nabi Yusuf alaihissalam. Keempat ketemu sama Nabi Idris alaihissalam. Kelima ketemu sama Nabi Harun. Keenam ketemu sama Nabi Musa alaihissalam. Ketujuh ketemu sama Nabi Ibrahim. Ingat-ingat Pak ya, Nabi Musa itu berapa? Yang keenam, lagi keenam Nabi Musa. Karena nanti Nabi yang paling banyak kritikan, maksudnya kritis yang ngomong Pak, itu Nabi Musa. Nabi Musa itu kalau ngomong itu ditakut situ, jawabnya itu Nabi Musa itu. Oh, Nabi banyak omong Nabi Musa. Makanya Rabbi shrah li sadri itu efeknya dari itulah, dari doanya Nabi Musa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Akhirnya Nabi pas waktu di langit ketujuh ketemu sama Nabi Ibrahim. Ini semua yang saya ceritakan sahih di sini, ya Bukhari. Kemudian setelah itu Nabi diantar sama tiga orang, ini masih tiga orang, terus bergerak, nyampe lah di sebuah sidrah. Sidrah itu pohon yang besar, indah, luar biasa indahnya pohon. Dan pohon ini adalah puncak terakhir, maka disebut Sidrah Al-Muntaha. Al-Muntaha itu yang terakhir. The ending itu namanya Al-Muntaha. Dan ada lagi setelah itu. Nah, saat berada di Sidratil Muntaha itulah dua malaikat mundur. Jibril merubah dirinya dalam bentuk aslinya. Dan ini yang diabadikan di surat An-Najm ayat 13. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Kata Allah, sungguh ra'ahu dia Nabi Muhammad melihat Jibril nazlatan ukhra pada waktu yang lain atau yang berbeda. Kalau bahasa kita yang kedua kalinya. Jadi Jibril terlihat oleh Nabi Muhammad dalam bentuk aslinya itu yang kedua kalinya. Berarti Nabi Muhammad melihat Jibril dalam bentuk aslinya dua kali. Yang di Sidratil Muntaha itu adalah yang kedua kalinya. Berarti yang pertama kapan? Di gua Hira. Itu dalam bentuk aslinya. Jadi saya kan sering bicara di sini. Nabi Muhammad itu satu-satunya Nabi yang memiliki kemampuan bisa melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Nabi yang lain nggak bisa. Jadi dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi
Muhammad, Nabi Isa kan, tidak ada yang bisa melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Jadi Jibril kalau ngantar wahyu, nyampaikan wahyu, itu selalu dalam bentuk apa? Manusia, mendowngrade, menurunkan grade-nya, dalam bentuk apa? Manusia. Akhirnya saudaraku, Jibril merupakan indah sidratil muntaha. Itu pas waktu di pintu sidratil muntaha itu berubah, baru bisa masuk.